Dan untuk mobil ini cukup menarik juga ya, kalau dilihat itu dia SUV besar, terus 7 penumpang, terus menggunakan sistem PHEV. Ini udah lumayan baru PHEV-nya. Geely Starray IMI PHEV. Mobil ini justru mengejutkan waktu Gias kemarin karena harganya yang paling murah katanya. Mobil ini diluncurkan dengan harga 499 juta di Indonesia. Dengan harga segitu itu benar-benar menarik perhatian. Dan kelebihan mobil ini, untuk harga mobil ini sendiri pertama masuk ke Indonesia itu di 1,3 miliar. Lumayan fantastis harganya. Tapi saya mendapatkan harga mobil bekasnya itu di kisaran 3 mobil PHEV paling murah di Indonesia tahun 2026 dan harga bekasnya bikin kaget. Sekarang mobil listrik makin banyak, lagi naik daun di Indonesia. Tapi belum semua orang siap beralih ke mobil listrik atau mobil EV. Nah, karena ada beberapa kekhawatiran. Yang pertama, tempat charging atau SPKLU yang belum terlalu banyak di Indonesia, tapi sekarang udah mulai berkembang kan. Yang kedua, takut kehabisan baterai di tengah-tengah jalan. Nah, kalau misal kehabisan baterai di tengah-tengah jalan ini masih jauh sama tempat chargingnya, mau nggak mau mobilnya harus di towing. Yang terakhir adalah masalah harga yang masih relatif tinggi atau masih relatif mahal dan depresiasinya. Nah, solusi yang paling masuk akal untuk saat ini adalah beli mobil PHEV. PHEV adalah plug-in hybrid electric vehicle. Jadi mobil ini itu dia penggerak utamanya masih menggunakan listrik atau baterai, tapi masih ada mesin bensin untuk nge-backup kalau misal baterainya habis. Jadi sistemnya dia itu dia jalan nih pakai baterai listrik dulu nih, pakai baterai atau pakai EV dulu full. Nanti kalau misal udah habis, ada mesin bensin yang untuk backup ngecas si baterainya. Jadi kalian tinggal isi bensin aja, nggak perlu dicas ke SPKLU. Nanti si baterainya ini akan terisi. Nah, perbedaannya kalau hybrid sama PHEV sama EV. Nah, kalau untuk PHEV ini sendiri, plug-in hybrid electric vehicle, ini dia bisa dicas dari luar atau bisa dicas dari SPKLU, atau kalau misal kalian nggak sempat ngecas di SPKLU, kalian bisa isin bensin aja biar nanti si engine ini akan ngecas si baterainya. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas 3 mobil PHEV paling worth it dibeli di tahun 2026 ini. Nah, yang pertama ada Mitsubishi Outlander PHEV. Mitsubishi Outlander PHEV ini masuk Indonesia tahun 2019. Nah, tahun 2019 dia mempunyai 2 motor listrik atau dia punya 2 penggerak. Ada roda depan dan roda belakang. Dua-duanya ini dia ada penggeraknya. Ditambah dengan mesin bensin 2,4. Mesin bensinnya ini dia bisa jadi generator sekaligus penggerak mobilnya. Nah, jadi di mobil Outlander PHEV ini dia bisa pakai 3 mode ya. 3 mode itu maksudnya yang pertama ada mode full listrik atau EV. Jadi si baterainya ini dia kasih supply ke motor listrik full, engine-nya mati. Terus ada series hybrid. Series hybrid ini dia tenaga masih tetap disuplai sama si baterai listrik atau baterai EV-nya, dan engine ini nyala buat ngecas si baterainya. Tapi engine-nya ini nggak ngasih tenaga ke motor listrik atau nggak ngasih tenaga ke rodanya. Terus yang ketiga ada paralel. Nah, kalau yang paralel ini dua-duanya dia ngasih tenaga dari baterainya, dari EV-nya dia ngasih tenaga ke motor listrik, dan engine-nya juga ngasih tenaga ke motor listrik. Nah, kalau misal baterainya full di 100% itu bisa tembus di 40 sampai 50 kilo untuk sekali casnya. Sekali baterainya di 100% dia bisa tembus di 40 sampai 50 kilo. Nah, untuk harga mobil ini sendiri pertama masuk ke Indonesia itu di 1,3 miliar. Lumayan fantastis harganya. Tapi saya mendapatkan harga mobil bekasnya itu di kisaran 330 juta untuk tahun 2019-nya. Tapi balik lagi dengan harga 330 juta tahun 2019, balik lagi ke kilometer sama tahunnya sih sebenarnya. Kalau semakin baru mobilnya di atas 2019 ke atas ya pasti harganya akan semakin mahal sedikit. Artinya mobil Outlander PHEV ini depresiasinya lumayan besar juga ya. Tapi
justru kalau misal kita beli mobil ini itu masih worth it banget kalau menurutku, karena kita beli dengan harga yang barunya 1,3, kita beli dengan harga 300 atau sampai 400 jutaan tuh. Kita bisa mendapatkan SUV AWD, terus sistemnya sistem plug-in hybrid, terus fiturnya juga cukup lengkap. Nah, kalian bisa searching-searching sendiri untuk fiturnya. Next, yang kedua ada Chery Tiggo 8 CSH PHEV. Mobil kedua ini datang dari brand Cina yang lagi naik-naik daunnya di Indonesia. Dan untuk mobil ini cukup menarik juga ya, kalau dilihat itu dia SUV besar, terus 7 penumpang, terus menggunakan sistem PHEV. Ini udah lumayan baru PHEV-nya. Terus masuk Indonesia dengan harga kisaran 499 juta untuk tipe yang terendahnya dan 569 juta untuk varian yang tertingginya. Nah, untuk teknologi hybridnya juga dia udah canggih ya, karena dia menggunakan kombinasi dari motor listrik, baterai lithium, terus mesin turbo, hybrid turbo. Keren. Untuk range-nya sendiri kalau baterainya di 100% itu dia bisa tembus di 80 km untuk sekali cas. Jadi kalau baterainya di 100% dia bisa tembus di 80 kilo. Nah, lumayan jauh juga kalau misal kalian berangkat kerja terus nggak terlalu jauh, PP dari kantor ke rumah ya di bawah 50 kilo sih ini worth it banget. Jadi kalian pakai mobil udah kayak serasa pakai mobil EV, karena engine-nya nggak bakal nyala. Kalau misal baterainya di 100%, engine-nya nggak bakal nyala kalau misal jarak tempuh kalian sehari cuman di 50 kilo. Dan untuk harga bekasnya, karena mobil ini masih tergolong baru, belum terlalu banyak yang jual, tapi saya menemukan di marketplace dengan harga 410 jutaan. Nah, ini turun kurang lebih 20 jutaan. Karena ini mobil masih baru, jadi depresiasinya belum terlalu besar, masih sangat kecil ya. Tapi oke lah, Chery Tiggo 8 CSH PHEV bener-bener kalau menurutku oke, nggak ada masalah. Next, yang ketiga ada mobil Geely Starray IMI PHEV. Mobil ini justru mengejutkan waktu Gias kemarin karena harganya yang paling murah katanya. Mobil ini diluncurkan dengan harga 499 juta di Indonesia, mirip-mirip Chery. Dengan harga segitu itu benar-benar menarik perhatian, dan kelebihan mobil ini desainnya yang futuristik, terus menggunakan PHEV yang terbaru, terus efisiensi bahan bakar. Nah, untuk harganya sendiri tadi di 499 juta, dan untuk harga bekasnya ini karena mobil masih baru-baru masuk ke Indonesia, jadi untuk harga bekasnya itu belum ada, karena orang yang beli mobil ini mobil-mobil baru, benar-benar baru masuk ke Indonesia, harga segitu orang lain beli itu masih menikmatin rasa berkendaranya di mobil Geely Starray ini. Jadi untuk depresiasinya belum terlalu kelihatan, belum terlalu banyak. Mungkin dari beberapa pemakainya, beliau yang udah beli mungkin udah mulai ngerasain worth it atau enggaknya, tapi kalau menurutku ini masih masuk worth it di tahun 2026. Kalau menurut kalian di antara 3 mobil ini mana yang lebih worth it? Nah, dari SUV Jepang yang udah terbukti seperti Outlander atau brand baru masuk Indonesia, brand Cina? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kalian pilih yang mana. Dan kalau misal kalian ada pertanyaan seputar mobil hybrid, PHEV, EV, langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe biar kalian gak ketinggalan berita otomotif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.